Kalau Anda mau sehat mulai sekarang, ya kurangi atau stop makanan-makanan yang nguras enzim. Ada tiga makanan yang nguras enzim luar biasa. Dan tadi saya katakan, kalau Anda pengen menyeimbangkan ya kolesterol, asam urat segala macam, lakukan itu tiap hari. Pagi, siang, malam. Nanti lama-lama hilang tuh lemak. Ya, kolesterol juga akan turun. Ini beliau-beliau kayak begini nih, ketika bikin masalah di mana? Sini. Kenapa dia bikin masalah? Karena dia menguras enzim. Jelas ya? Itu sebabnya banyak orang, tanda-tanda saya kekurangan enzim apa? Mau dikasih tahu? Nanti tersinggung lagi. Ngantuk habis makan. Ngantuk setelah makan itu tanda tubuh kita kekurangan enzim. Ngantuk adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang diciptakannya dalam tubuh manusia untuk apa? Untuk meresetting tubuh. Itu ngantuk. Dan akhirnya orang kan tidur. Kenapa Nabi SAW tidurnya? Kalau Anda mau sehat mulai sekarang, perhatikanlah jam tidur. Tidur terbaik adalah tidurnya 8 jam satu hari. Dan itu tidurnya Nabi. Kalau orang tidurnya 8 jam satu hari, maka otomatis tubuhnya akan ngeriset. Kalau di-reset, maka enzim akan lebih diperbaharui, hormon diperbaharui, semua diperbaharui. Jadi ketika ada orang makan kayak beginian dan dia ngantuk, tubuhnya udah kehabisan bahan baku untuk mengolah ini. Sehingga caranya gimana? Ya kurangi atau stop makanan-makanan yang menguras enzim. Salah satu makanan yang menguras enzim apa? Salatiga. Minumlah dengan tangan kanan, jangan minum dengan tangan kiri. Tahu? Udah pernah saya share. Ada tiga makanan yang nguras enzim luar biasa. Yang pertama apa? Nasi putih. Nasi putih. Ya, makanan gue banget tuh. Nanti saya kasih solusinya. Yang kedua, tepung, terigu, dan anak turunannya. Yang ketiga, gula pasir. 3 makanan ini nguras enzim. Itu sebabnya orang biasa habis makan nasi padang ngantuk gak? Ngantuk, karena sebagian besar sudah terkuras enzimnya untuk mengolah itu. Nasi padangnya nggak keliru, nasi padang nggak masalah, kitanya yang kekurangan enzim. Enzim dapat dari mana? Dari ini, ya, dari ini, dari ini, dari ini. Sering dimakan? Enggak. Ketika makanan masuk, bingung dia, nih ngolahnya gimana? Ya udah kita istirahat dulu aja deh. Gitu lah kurang lebih. Paham ya? Jadi ketika makanan masuk nggak bisa diolah, tubuh ngapain? Kita rehat dulu deh sebentar. Kita panggil pasukan yang lain gitu kan? Ya suruh tidur. Konsepnya begitu, Pak Bu. Ya, jadi kalau kita memahami konsep ini, maka ini Pak Bu akan jadi sarapan ya, atau mungkin makanan pagi, siang, malam kita tiap hari, dan dia akan memberikan sensasi rasa kenyang. Karena Pak, kita bukan makan buat kenyang, tapi makan buat nutrisi, sehingga nanti kotaknya masih ada lagi. Ketika nanti ibu bapak di rumah, sarapan paginya udah bukan lagi pakai nasi uduk, nasi goreng, dan gorengan, tapi sarapannya pakai alpukat kayak begini, lalu Anda kerok alpukatnya, lalu Anda tambahkan dengan madu, lalu Anda tambahkan dengan jeruk nipis sedikit, Anda tambahkan sedikit dengan coklat bubuk, maka Anda akan kenyang sampai sore. Kenapa? Karena bahan baku dan reseptornya udah dapet. Sedangkan nanti kita kekurangan gizi, gampang. Nanti Bapak Ibu tinggal pegang pinggangnya. Ada lipetan nggak? Kalau pinggangnya ada lipetan, maka kalau pinggangnya ada lipetan, maka bisa dipastikan Anda masih punya deposit energi yang belum kepake, gitu loh. Jelas ya? Jadi ibu-ibu ini sepertinya juga perlu berpikir untuk membuat slim sedikit lah badannya. Dengan cara apa? Ikut aja pola-pola Nabi kayak begini, simple kok. Dan produknya Allah. Ya, jauh lebih gampang ya. Jadi alpukat. Ya, alpukat. Saya lagi suka bikin itu alpukat. Saya kasih, ini kan bubuk coklat murni.
bubuk coklat murni itu seratnya tinggi banget. Ya. Jadi sarapan itu cobalah mulai hilangkan persepsi makan itu harus ada nasi. Makan ya makan buat gizi, belum tentu ada nasi. Sehingga nasinya, oke, nasi putih saya bisa ganti apa? Sekarang kita kembalikan, Anda makan nasi putih buat apa? Ya buat kenyang, oke lah. Tapi kalau dalam bahasa Indunya, bahasa simpelnya, kita makan nasi itu untuk karbohidrat, betul? Karbohidrat ada di mana? Buah, sayur, ada karbohidratnya. Bahkan justru jauh lebih banyak karbohidratnya karena jenis karbohidrat yang kompleks. Nasi ada karbohidratnya, ada, cuman dia udah cerai sama temennya. Temannya nasi yang bertugas menjaga karbohidratnya supaya tidak bikin melonjak indeks glikemiknya, namanya apa? Namanya bekatul atau sekamnya. Sekamnya dibuang sama orang, dikasih ke ayam. Manusianya kena kencing manis, ayamnya lincahnya luar biasa. Kenapa? Karena ayamnya makan serat yang harusnya ada di dalam kulit beras tadi gitu loh. Jelas ya? Apalagi ayam broiler ya. Saran saya jangan makan ayam broiler, jangan makan. Ya, termasuk produk-produk, jadi ibu-ibu sekalian yang saat ini saya perhatikan ya, banyak sekali inflamasi atau karatan pada tubuh wanita. Dan yang paling sering itu penyebabnya adalah dari kosmetik. Kosmetik ya. Kosmetik itu sebagian besar bahannya, ada satu bahan yang dikenal dengan endocrine disruptor. Endocrine, nanti googling aja, browsing. Ya, lihat namanya, Anda ketik aja types of endocrine disruptor, nanti akan ketemu tuh. Dan sebagian besar ada di produk toiletries kita, termasuk salah satunya triclosan. Triclosan tahu? Pernah kenalan? Nggak usah kenalan, tapi dia ada di sabun antiseptik kita. Ada, dan dia termasuk golongan endocrine disruptor. Ya, endocrine disruptor dia ngerusak kelenjar sehingga nanti dia mengambil alih fungsi reseptornya. Dan itu banyak sekali di produk toiletries, baik sabun, sampo, bahkan sampo itu banyak banget. Ya, jadi kalau saran saya, carilah sampo-sampo yang minimal bahan-bahan kimianya. Ya, kayak begitu. Semoga habis kajian ini nggak bingung. Habisnya saya pakai apa? Lipstick, lebih parah lagi tuh. Lipstick. Beberapa jenis lipstick itu bahkan ada logam berat di situ. Lipstick. Tadi itu ya. Jadi bagaimana cara mengatasi inflamasi tadi adalah dengan cara kasih atau memberikan atau mengasup tubuh kita dengan produk dari enzim. Produk enzim yang paling baik apa? Oke, gini. Bu, Pak, jamaah sekalian, kalau seandainya Anda tiap hari saya suruh makan, misalkan aja ya, daun rambutan itu belum diketahui manfaatnya, tapi buahnya ada manfaat. Ada tiap hari saya suruh makan misalkan daun rambutan, daun mangga, daun mengkudu, beberapa jenis daun, sebulan 10 daun. Repot nggak? Repot. Sehingga apa? Sehingga kita pakai teknologinya Allah aja. Teknologi Allah apa? Allah akan kirimkan pasukannya untuk ngambil saripati dari semua produk-produk yang dia tumbuhkan di atas buminya itu. Yaitu apa? Madu. Di dalam madu ini ada keberkahan. Dalam madu ini ada kebaikan. Dalam madu ini ada kesembuhan. Makanya kalau Anda minum madu, kalau seorang minum madu, jangan cuman sekedar minum saja, tapi ya Allah, aku mohon dengan izinmu, dengan maha murahanmu, sembuhkan aku dengan penyakit, atas penyakitku dengan madu ini yang aku minum. Karena di sini ada janji Allah dan janji Rasulullah. Allah bilang apa? Fihi syifa'u linnas, kata dalam madu itu terdapat kesembuhan. Dan dalam madu ini ada saripati dari ini, ada saripati dari jeruk, semua ada, sudah Allah komplikan. Makanya ada beberapa jenis madu kan, madu multiflora, madu randu, madu apa, madu ini gitu loh. Itu dahsyatnya madu. Makanya kalau Anda baca dalam surat An-Nahl, Allah bilang apa? Kami wahyukan. Jadi lebah itu diwahyukan sama Allah untuk mengambil saripati dari pohon-pohon yang dia tumbuhkan di atas muka bumi. Itu madu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ya produk enzim yang terbaik untuk mengatasi peradangan. Yang kedua apa? Madu yang difermentasi. Ini yang canggih nih. Mungkin sebagian sudah pernah bikin ya. Jadi ketika Anda mencampurkan buah yang tinggi enzimnya, buah yang tinggi enzim itu contohnya apa? Nanas, ya, atau pepaya juga boleh, atau mungkin kiwi kalau Anda bisa dapatkan. Lalu Anda cemplungin atau Anda campurkan dalam madu kayak begini, ya. Madu nggak usah pakai air ya. Jadi buah-buahan tadi Anda cincang, Anda potong-potong kecil, lalu Anda rajang, lalu masukkan dalam madu, lalu kan numpuk tuh di bawah dia, atau mungkin sebagian ke atas, lalu Anda tutup di sini selama 3 hari. Ya, tutup di sini selama 3 hari, maka dia akan fermentasi di dalam. Dan sebagian madu ini ya akan bertambah kadar airnya dari air yang ada pada buah tadi. Tapi menariknya apa? Fermentasi di sini akan menciptakan super duper probiotik dalam madu ini. Jadi cukup dengan 1 sendok teh atau 1 sendok makan, Anda masukkan air madu ini ke dalam gelas dan Anda guncang-guncang, kocok-kocok gitu, maka Anda sudah terasup. Ya, mungkin saya tidak tahu nilai angka persis berapa, tapi mungkin puluhan bahkan ratusan probiotik masuk dalam tubuh kita dari madu ini. Nanti bisa dicobain kalau mau. Ini madu ini, madu probiotik. Tapi bikin sendiri aja juga bisa kok. Masih ingat caranya? Madu, lalu cari madu yang kadar airnya rendah, ya. Lalu Anda cincang nanas atau pepaya atau kiwi, masukkan ke sini tanpa air ya. Tutup pakai plastik rapat selama 3 hari. Nanti 3 hari buka, si buahnya tadi Anda buang, ya. Karena kalau dia dibiarkan di sini lama-lama, dia akan terus fermentasi. Buahnya dibuang, lalu Anda kocok madunya. Ini madu bisa Anda simpan dalam kulkas sebagai super enzim. Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Lalu apa lagi? Cara mengatasi proses karatan tadi selain dengan enzim, dengan produk fermentasi kayak begini. Tahu ini? Kimchi. Tahu kimchi? Kalian pernah makan mungkin tahu lah ya. Ini salah satu makanan yang diklaim sebagai salah satu the healthiest food in the world. Makanan tersehat di dunia. Biasanya nggak usah susah-susah itulah asinan Betawi itu loh. Ini maksudnya. Fermentasi kan? Fermentasi. Makanya kenapa orang Korea tuh sebelum dia makan, dia akan makan kimchi dulu. Kenapa? Fermentasi. Sehingga apa? Sehingga dari sini kita dapat belajar dalam Al-Quran, saya lupa surat apa, tapi Allah sudah sampaikan bahwa makan buah dulu sebelum makan besarnya. Kenapa? Dalam buah ada enzim. Apalagi sebelum Anda makan buah, Anda perus sebelum Anda makan ya, Anda perus jeruk nipis, lalu Anda kasih madu. Anda aduk-aduk kasih air hangat. Biasanya Anda tidak akan jadi makan karena udah kenyang. Coba aja. Ya, itu subhanallah efektif sekali ya. Itu salah satunya Bapak sekalian. Jadi pola-pola ini kita bisa terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tidak hanya kalau sakit, ya tidak hanya kalau sakit. Oh, ada gelasnya. Gelas ini itu susah buat saya karena mentok di hidung. Gitu kan, bisa masuk. Gampang kan bikinnya ya, maksudnya kayak begini Anda lihat, ini jeruk diperes kayak begini, dapat sarinya gitu. Lalu kasih madu, airnya nggak ada. Oh ada, komplit. Harusnya sih air biasa, tapi kalau air panas, kalau nggak mendidih nggak masalah. Kalau mendidih 90 derajat ke atas, madu bisa rusak enzimnya. Ya, jadi kalau ada orang tiap hari pengen hidup sehat, terus dia minum jus buah dalam kemasan, insya Allah rusak ginjalnya. Kenapa? Karena udah nggak ada enzimnya itu. Terus kan ada nutrition fact-nya.
Fakta nutrisi ada kan? Yang tidak dibahas di ilmu nutrisi zaman sekarang adalah nyawa pada produk makanan atau minum, itu yang nggak dibahas. Mereka cuma lihat angkanya saja. Sekarang contoh, ini masih ada nyawanya nggak? Udah habis nyawanya. Kenapa habis? Proses menghabiskan nyawanya dia, enzimnya udah habis. Sisa sedikit lah, ya. Sehingga kalau semakin banyak produk kemasan dan produk olahan manusia yang dimakan, ya bisa dipastikan akan banyak masalah dalam tubuhnya. Ya, jadi ini kalau saya katakan ini apa tuh namanya, jeruk nipis ini, ada sendok. Jadi jeruk nipis campur madu kayak begini, terus Anda sedikit tambahkan kunyit bubuk atau rebusan kunyit, maka dia akan jadi flu shot. Flu shot tahu? Buat obat flu. Tapi bukan cuma itu doang, ya. Ibarat kata saya katakan, ketika kita sholat duha dapat 2 rakaat atau sholat sunnah fajar 2 rakaat sholat sunnah fajar, itu lebih baik berarti dunia dengan segala isinya. Yang dikerjakan sedikit, yang didapat banyak. Begitulah ketika orang minum kayak beginian. Minumnya kayaknya cuma secuil tapi efeknya luar biasa besar. Jelas ya? Jadi semakin kita, Bapak sekalian, semakin kita, ada asisten. Terharu saya. Ibu mau nyobain, Bu? Ibu yang asik handphonean yang tadi tanya, mau nyobain? Ntar ya. Mari Bu, segelas. Ya, dikasih ini rimpang tadi. Jadi gini Pak Bu, konsepnya adalah bagaimana cara Anda mengatasi karatan tadi adalah semua produk yang Anda makan atau konsumsi, contoh misalkan Anda bikin jahe. Nah, jahe itu Anda tambahkan dengan madu. Anda bikin kunyit atau madu, kalau enggak jeruk nipis. Dia akan terboost up. Terboost up itu dia akan tergandakan fungsi dan khasiatnya gitu kan. Jadi ketika sesuatu produk ditambahkan madu, maka dia akan terboost up dengan apa? Dengan enzim yang ada pada madu itu. Itu kata kuncinya. Ya, jadi mulai sekarang 3 hal tadi yang Anda tadi stop tadi ya. Nasi, kemudian nasi ganti dengan apa? Nasi yang masih ada seratnya, yaitu apa? Beras merah atau beras hitam, atau kalau enggak karbohidrat Anda bisa dapatkan juga dari kentang. Kan bisa kan? Bisa. Jadi kita bukan butuh nasinya, kita butuh karbohidratnya, itu yang diubah pemahamannya. Ya, jadi sehingga bisa jadi Anda makan nggak perlu pakai nasi, Anda makan lauknya aja, tapi karbonya Anda dapatkan dari buah. Sebelum Anda makan nasi, Anda makan buah dulu. Sebelum Anda makan misalkan ada lauk-lauk gitu kan, Anda makan buah dulu. Itu konsepnya. Jelas ya? Seperti itu. Jadi ketika produk itu dicampurkan dengan madu, dengan jeruk nipis, dia akan terboost up dengan enzim. Itu sebabnya ketika Anda mau mulai makan apapun, makanlah dulu dengan tadi jeruk nipis, madu, atau produk fermentasi kayak begini, atau buah. 3 hal tadi. Dan tadi saya katakan, kalau Anda pengen menyeimbangkan ya kolesterol, asam urat segala macam, simple lah, pokoknya 7 tiap hari. Makannya dibatasin. Ya, dan biasakan tubuh kita untuk lapar. Jadi kalau kita ketika sedang lapar, apa yang Anda kerjakan? Jangan langsung makan, itu kata kuncinya. Ketika Anda lapar, pengen makan, biarkan dulu proses lapar itu sekitar 10-15 menit Anda rasakan atau kita rasakan, maka tubuh akan mengerahkan pasukan-pasukannya untuk memakan sel-sel yang rusak. Simple kan? Simple. Nanti lama-lama hilang tuh lemak. Ya, kolesterol juga akan turun. Ya, seperti itu.